Pernahkah Anda merasa bahwa aturan itu mengekang? Namun di saat yang sama Anda tahu aturan itu ada untuk melindungi Anda. Minggu ini kita akan mempelajari bahwa hukum Tuhan bukanlah rantai yang mengikat, tetapi pagar pelindung kasih yang diserang oleh musuh untuk menjauhkan kita dari sumber kehidupan. Bersama saya, kita akan membahas pelajaran sekolah Sabat yang ke-9 dengan judul Dosa, Injil, dan Hukum yang akan kita bahas kurang lebih dalam waktu 10 menit. Di pelajaran hari Minggu yang berjudul Pengalih Perhatian dan Pencobaan. Jika kita membaca di buku Hakim-Hakim 14 ayat 1 sampai dengan 3, di situ diceritakan bahwa Simson melihat perempuan Filistin, menginginkannya, lalu berkata, "Dia yang paling pantas bagiku." Perhatikan polanya, melihat, kemudian menginginkan, dan akhirnya memilih. Simson adalah manusia terkuat di dalam cerita Alkitab. Ia bisa merobek singa dengan tangan kosong dan mengalahkan ribuan musuh. Tapi tahukah Anda, ia tidak bisa mengalahkan satu hal, yaitu pencobaan di depan matanya sendiri. Mengapa orang yang begitu kuat secara fisik bisa begitu lemah secara rohani? Yang tragis, Simson ini adalah orang yang dipilih Allah sejak dalam kandungan. Tapi satu keputusan kecil berdasarkan hawa nafsu membuka pintu bagi kejatuhan yang beruntun. Orang tuanya sudah memperingatkan, "Tidak adakah perempuan di antara saudara-saudaramu?" Itu suara kebenaran. Tapi Simson menjawab, "Dia yang paling pantas bagiku." Ia tidak lagi mengukur pantas menurut standar Tuhan, tapi menurut standar dirinya sendiri. Dan disinilah bahayanya. Simson masih mau melayani Tuhan, tapi di sisi lain juga melayani keinginannya sendiri. Kita tidak dapat mengabdi kepada dua Tuhan pada saat yang bersamaan. Pelajarannya, kekuatan rohani ternyata tidak otomatis melindungi kita dari pencobaan. Simson memiliki roh Tuhan yang berkuasa atasnya, tapi itu tidak mencegahnya mengambil keputusan yang salah. Mengapa? Karena Roh Kudus tidak memaksa. Dia memimpin, Roh Kudus menegur, Roh Kudus membimbing, dan kita harus memilih untuk taat. Simson jatuh bukan karena ia lemah, tapi karena ia terlalu percaya diri. Kekuatan sejati lahir dari persekutuan dengan Tuhan, bukan dari kemampuan diri. Pertanyaannya, apa yang terjadi ketika kita tidak hanya jatuh, tapi membangun benteng-benteng dosa dalam hidup kita? Hal-hal yang kita pertahankan dan sembunyikan dari Tuhan. Pelajaran di hari Senin yang berjudul Benteng dalam Hubungan Saya dengan Allah. Jika kita membaca di Matius 5 ayat 28 dan 29, Yesus berkata, "Setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya." Perhatikan, Yesus tidak menunggu tindakan. Ia membongkar akar dosa, yaitu dosa dalam hati. Ini proses yang sama seperti Simson. Melihat, menginginkan, dan kemudian mengambil. Kemudian Yesus berkata, "Jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah." Apakah ini artinya Yesus menyuruh kita untuk memutilasi tubuh kita sendiri? Tentu tidak. Ini bahasa hiperbola untuk menekankan satu poin. Lakukan apapun yang diperlukan untuk menghilangkan dosa. Jika pergaulan membuat Anda jatuh, tinggalkan itu. Jika kebiasaan membuka pintu hawa nafsu, hentikan. Lebih baik kehilangan kenyamanan sekarang daripada kehilangan kekekalan nanti. Tapi ingat, kita melakukan ini bukan supaya diselamatkan, tapi karena sudah diselamatkan. Bukan legalisme, tapi respon kasih. Rela melepaskan apapun yang menghancurkan hubungan dengan Tuhan. Kita tidak melakukannya dengan kekuatan sendiri, tapi karena kita sudah dikasihi dan sudah diampuni. Pertanyaannya, bagaimana kita tahu apa yang benar-benar dosa? Apakah ada standar objektif dari Tuhan? Di pelajaran hari Selasa yang berjudul Hukum, banyak orang Kristen berpikir
hukum itu sudah tidak relevan. Kita hidup dalam kasih karunia, bukan dalam hukum. Tapi tahukah Anda, tanpa hukum kita tidak akan pernah tahu apa itu dosa. Tanpa hukum kita tidak akan pernah merasa butuh juru selamat. Hukum Tuhan bukan musuh kebebasan. Ia adalah penjaga kebebasan. Hukum Tuhan adalah salah satu hadiah terbesar yang pernah Ia berikan kepada manusia. Dan jika kita membaca di Roma 3 ayat 20, kita bisa mengerti dua kebenaran penting. Pertama, hukum tidak pernah dimaksudkan untuk menyelamatkan. Tidak seorang pun bisa dibenarkan di hadapan Tuhan dengan melakukan hukum. Karena standar Tuhan adalah kesempurnaan. Dan yang kedua, fungsi hukum adalah seperti cermin rohani. Cermin tidak membuat Anda lebih tampan. Ia hanya menunjukkan kondisi Anda yang sebenarnya. Jika ada noda, cermin menunjukkannya. Tapi cermin tidak bisa menghilangkan noda itu. Anda butuh sabun. Demikian pula hukum. Ia menunjukkan dosa, tapi tidak bisa menghapusnya. Itu pekerjaan Kristus. Ketika Anda membaca jangan membunuh, mungkin Anda berpikir saya baik-baik saja. Tapi Yesus memperdalamnya. Setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Tiba-tiba standar itu menjadi lebih tinggi. Berapa kali kita marah? Berapa kali kita menyimpan dendam? Tapi ingat, kita mentaati hukum bukan untuk diselamatkan, tapi karena sudah diselamatkan. Bukan beban, tapi berkat. Pelajaran selanjutnya adalah bagaimana hukum dan Injil bekerja sama. Apakah kita harus memilih antara keduanya? Pelajaran di hari Rabu tentang judulnya hukum dan Injil. Ada dua kelompok Kristen yang sama-sama salah. Kelompok pertama berkata, kita harus menaati hukum untuk diselamatkan. Kelompok kedua berkata, kita sudah diselamatkan jadi tidak perlu menaati hukum. Tentu saja kedua pandangan tersebut sangat keliru. Jika kita membaca di dalam Matius 5 ayat 17 dan 18, perhatikan kata menggenapi. Yesus tidak datang untuk menghapus hukum, tapi untuk menunjukkan makna sebenarnya. Kaum Farisi menaati hukum secara lahiriah tapi mengabaikan roh hukum itu. Yesus menunjukkan hukum bukan hanya tentang tindakan, tapi tentang hati. Bukan hanya jangan membunuh, tapi jangan marah. Bukan hanya jangan berzina, tapi jangan mengingini. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana jika kita hanya tahu semua ini tapi hidup kita tidak berubah? Kita tahu tentang hukum itu. Bagaimana jika kita hanya hafal ayat, paham doktrin, tapi hati kita tidak berubah? Pelajaran di hari Kamis. Judulnya adalah mengetahui dan melakukan. Bila kita membaca dalam buku Matius 7 ayat 21 sampai 23, perhatikan siapa yang berbicara. Yaitu orang yang berseru, Tuhan, Tuhan, yang bernubuat, mengusir setan, dan yang mengadakan mukjizat demi nama Yesus. Dari luar mereka nampak sukses secara rohani. Tapi Yesus berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Kata mengenal di sini sangat penting. Dalam bahasa aslinya, ini berarti mengenal secara intim. Mempunyai hubungan pribadi yang mendalam. Yesus tidak berkata, aku tidak pernah melihat pelayananmu. Tapi Yesus berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Ini menunjukkan aktivitas rohani tanpa hubungan pribadi dengan Kristus adalah sia-sia. Mereka melakukan banyak hal untuk Yesus tapi tidak mengenal Yesus. Mereka bekerja bagi Tuhan tapi tidak sejalan dengan Tuhan. Yesus berkata, bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang masuk surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa. Perhatikan hal penting ini. Bukan yang tahu tentang kehendak Bapa, tapi yang melakukan kehendak Bapa. Pengetahuan tentang Tuhan penting, tapi tidak cukup. Yang menyelamatkan adalah bagaimana kita mengenal Tuhan secara pribadi. Dan pengenalan itu ditunjukkan lewat penurutan dan ketaatan. Ketika kita mendengar firman-Nya dan melakukannya, kita seperti orang bijaksana yang membangun rumah di atas batu. Badai akan datang, tapi rumah tidak akan rubuh. Perhatikan, firman Allah bukan sekedar informasi. Firman ini adalah sumber kehidupan. Sama seperti tubuh butuh makanan, jiwa kita butuh firman Allah untuk hidup. Yesus berkata manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Tanpa firman kita mungkin aktif secara rohani, tapi hati kita kering. Pertanyaannya, seberapa sering Anda membaca, merenungkan, dan menghargai firman Tuhan? Kesimpulannya, hari ini Tuhan mengundang Anda. Jika ada dosa yang Anda pelihara, akui sekarang. Jika Anda melihat hukum sebagai beban, minta Roh Kudus membukakan mata hati Anda. Kristus tidak datang untuk orang yang sudah sempurna. Ia datang untuk orang yang mau diubah. Serahkan hidup Anda, izinkan Dia menulis ulang cerita hidupmu. Karena namamu tercatat bukan karena Anda sempurna, tapi karena Anda mendekat kepada Dia yang sempurna.
Kita akan bertemu lagi dengan pelajaran berikutnya dan Tuhan memberkati bila mana kita mempraktekkan apa yang sudah kita pelajari.